kalau bahasa kekuasaan dan bahasa hukum, kita sudah mendengar, Bung Boni, misalnya bagaimana pernyataan dan dukungan sejumlah ketua partai dari Betul. Ketua Partai Nasdem, Bang Surya, terakhir Partai Hanura, Bang Oso, ya kan? Dan juga kalau dari sisi institusi parlemennya, Ketua MPR Ahmad Muzani sudah mengatakan tidak ada dasarnya, itu sudah sah, ya kan? Begitu juga Wakil Ketua MPR dari PAN, Edi Suparno juga sudah memberikan pendapat. Artinya apa? Kalau dikaitkan dengan pernyataan institusi resmi dari Purnawirawan Angkatan Darat, bisa kita ambil sebuah konklusi barangkali bahwa ini sepertinya adalah gerombolan ini. Gerombolan purnawirawan yang seolah-olah dengan memberi nama Forum Purnawirawan. Kan forum. Ya kan? Iya. Artinya kan hanya kelompok. Dan sejujurnya nih, kalau kita mau buka-bukaan, ini kan mereka memakai satu seragam, sebetulnya mempermainkan seragam menurut saya. Karena mereka punya basis latar belakang politik yang berbeda. Ya. Di sana ada tim suksesnya si Capres A, si Capres B, dan seterusnya. Terus kemudian macam-macam. Ya. Tetapi memakai satu baju yang sama, itu menurut saya itu kekeliruan yang fatal. Makanya surat resmi dari organisasi Purnawirawan itu sangat menyejukkan. Sangat menyejukkan. Yes, dan itu menyelesaikan semua polemik soal ini. Maka harusnya tidak boleh memakai istilah Purnawirawan. Karena itu akan merugikan kelompok purnawirawan dan juga institusi secara keseluruhan. Sayang sekali. Pak Pabrik kenapa tidak melihatkan sikap ya, Bung Boni? Oh, tidak harus juga mereka. Tidak harus juga. Tidak harus. Kan kita mengerti lah. Di sana pasti ada rasa saling respect. Sama aja. Semua orang pasti akan punya rasa itu. Saling menghormati. Tapi yang paling penting sekarang kan pemerintah akan meresponsnya seperti apa. Parlemen akan meresponsnya seperti apa. Kan MPR juga sudah mengatakan bahwa tidak ada jalannya. Tidak ada jalannya. Kalaupun misalnya MPR mau mendiskusikan itu, kan keputusannya ada di Mahkamah Konstitusi juga. Betul. Dia hanya bisa mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Konstitusi mengkaji konstitusi, menghasilkan sebuah keputusan, dan itu dieksekusi oleh MPR lagi. Kan prosesnya begitu. Tapi itu hanya dalam konteks pasal 7A di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi di luar itu tidak. Makanya saya bilang bahwa jangan terlalu dilihat serius sebagai gerakan benar-benar ingin mencopot Wapres. Ini hanya upaya untuk mendegradasi citra, melemahkan posisi tawar dari Wapres, seperti yang mereka lakukan terhadap Pak Jokowi dengan isu ijazah itu. Jadi ini murni permainan kekuasaan aja. Orang-orang yang berambisi untuk memenangkan atau mengambil peran strategis di Pilpres berikutnya. Apakah ingin berpasangan dengan Pak Prabowo ataukah ingin maju sendiri. Nah, kalau mereka ini udah nggak sabar. Mereka udah jauh-jauh udah memikirkan 2029. Belanda masih jauh. Iya, Belanda masih jauh. Ya kan heran aja. Loh, negara kita sedang menghadapi banyak sekali tantangan ya. Ekonomi terutama. Karena kita salah satu negara yang kena imbas itu dengan kebijakan tarif tuh. Dan sampai hari ini dengan kebijakan-kebijakan terobosan-terobosan yang situasional dilakukan oleh Presiden Prabowo, ya kita terselamatkan dengan bebas kuota impor. Dan kemarin juga investasi triliunan masuk dari Korea Selatan. Itu kan itu semua langkah-langkah. Nah, kita harusnya mengapresiasi kerja-kerja macam ini dari Presiden dan Wakil Presiden. Jadi jangan dulu masuk wilayah politik praktis lah. 2029 kan masih jauh. Kalau saya boleh berpendapat begitu. Nah, sikap Presiden rasanya memang kurang memuaskan ya, terhadap khususnya dalam merespon petisi dari Forum Purnawirawan ini. Kenapa saya bilang tidak memuaskan? Karena para pemilih yang 58% ini ya kan seolah-olah meminta pertanggungjawaban Pak Prabowo. Come on dong Pak, ini kan pasanganmu kok. Sebetulnya itu masuk akal. Gitu loh. Kan itu teman kok nggak semua. dibela gitu loh. Kan itu teman semua. Ya. Saya kira Pak Prabowo hanya menunjukkan sopan santun dan respect sebagai sahabat.
Sama alma mater ya. Iya, dan itu sangat manusiawi. Tidak ada yang salah. Respons Pak Prabowo menurut saya tidak ada yang salah. Tidak masalah. Apalagi banyak poin dari 8 itu memang masuk ranah politik kenegaraan. Artinya sebuah seruan moral. Hanya problemnya di poin 8 ya, dimulai di poin 6 kan di situ. Pak Prabowo tentu saja tidak mau spesifik merespons itu karena nanti berdampak terhadap munculnya polemik-polemik politik yang mengganggu stabilitas pemerintahan. Justru Pak Prabowo banyak menahan sebetulnya. Jadi saya nggak percaya bahwa Pak Prabowo ingin menjalankan tuntutan mereka yang terkait nomor 6 dan 8 sama sekali tidak. Bung yakin itu ya? Sangat yakin karena Pak Prabowo ini presiden yang taat dengan konstitusi. Presiden yang berpatok kepada aturan hukum, bukan kepada kehendak-kehendak liar atau bebas. Kan semua orang boleh berpendapat. Betul. Tetapi apakah pendapat itu benar atau salah, baik atau buruk, kan patokannya konstitusi, undang-undang. Nah di situ kita bisa menyaring, memfilter. Oke, Bung. Salah satu yang menarik adalah respon Mas Wapres sendiri. Iya. Ya kan. Mungkin Mas Wapres ini diilhami oleh kesabaran ayahnya sendiri, ya kan? Sudah sedemikian rupa didiskreditkan, direndahkan dan seterusnya, tapi tidak sama sekali memberikan statement-statement. Ini bagi kita yang anggaplah level orang tua, ya kan? Paten juga kawan ini, ya kan? Paten juga nih anak ini, ya kan? Bahkan yang lebih sadis lagi ya, ketika Mas Wapres ini membuat semacam YouTube ya, di akun YouTube. Giliran kita. Iya, membicarakan tentang pemikiran Mas Wapres sebagai generasi muda, ya kan, kepada generasi muda yang 2030-2045 akan menguasai populasi kita. Come on, anak muda, ini kita yang akan pegang republik ini. Ayo kita berbenah. Kira-kira kan seperti itu, ya kan. Kemudian juga tentang hilirisasi, ya kan. Mas Wapres akan mengingatkan bahwa kalau kita ingin maju, percepatan kemajuan ekonomi kita, memang kita harus mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, yaitu mendukung hilirisasi. Nah, yang dikomentari oleh netizen, oleh orang-orang yang anti, ya kan, justru masalah like dan dislike YouTube-nya itu loh. Menurut saya terlalu apa ya? Kalau ingin saya mengatakan terdangkal lah, stupid gitu loh, iya kan? Kenapa gak substansinya diperdebatkan? Exactly. Gitu. Gimana Bung? Itu brother, itu sangat setuju. Banyak orang berpikir bahwa wakil presiden kita terlalu muda, dia banyak diem, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu salah fatal dari kesalahan terbesar. Itu karena mereka tidak tahu siapa Wapres. Sebetulnya Mas Gibran ini jauh lebih tua dari kita semua di dalam hal pengalaman, di dalam hal perasaan. Bayangkan bapaknya dihina habis-habisan menjelang pemilihan gubernur 2012 di Jakarta. Dan sebagai anak sulung, pasti dia yang paling memikirkan dan merasakan sakitnya hati ayahnya. Dan menjadi presiden juga dicaci maki 2 periode. Bahkan setelah menjadi presiden masih dicaci maki. Mas Wapres sangat matang karena sudah terbiasa menahan, menerima cacian, hinaan. Jadi kalau reaksinya terhadap gerakan macam ini tenang-tenang saja biasa, dia sudah matang, dia sudah dewasa merespons itu. Dia sudah punya pengalaman yang lebih banyak dari kita dalam soal kepahitan hidup lah, merespons itu. Dan seorang pemimpin sejati yang bijak memang begitu. Dia tidak akan pernah marah atau menampar lawannya. Dia hanya bisa tersenyum dan melakukan hal lain yang lebih berguna, hal lainnya. Maka ketika gerakan itu muncul, apa yang dilakukan oleh Wapres, dia mengeluarkan satu kanal YouTube giliran kita. Dia membicarakan soal sikap, visi, paradigma seorang wakil presiden Gibran Rakabuming tentang Indonesia ke depan menuju momen emas 2045. Betul. Dan buat saya, orang kalau membaca dengan akal sehat, ini orang sangat jenius. Ini Wapres merepresentasikan pola pikir kaum milenial, tapi juga melampaui cara berpikir generasi XY itu, apalagi baby boomers. Jadi dia tidak menghadapi lawannya, tetapi dia mengalihkan arahnya. Dia melakukan hal-hal baik, dia menunjukkan kepada orang, kepada kita semua bahwa dia hanya mau bekerja. Dia hanya mau memikirkan kepentingan umum.
Dia tidak melayani orang-orang yang menyerang Mancesi Maki. Toh keluarganya udah biasa dihina. Hari ini Pak Jokowi ke Polda untuk melaporkan. Baru kali ini Presiden Jokowi, Presiden ke-7 kita, merespon secara hukum semua orang yang selama ini menyebarkan fitnah, caci maki, kebencian, segala macam terhadap Pak Jokowi. Nah ini penting, sebuah pembelajaran. Begitulah demokrasi bekerja, dia harus berdasarkan hukum. Nah kembali ke soal Mas Wapres Gibran tadi, saya kira proses ini akan mematangkan beliau lah. Semakin banyak yang membenci, semakin banyak orang yang menyerang, kan berarti semakin penting sosok itu. Dan itu akan juga membuat Wapres semakin matang dan semakin tinggi dia terbang. Jadi diam-diam saya yakin Mas Wapres juga bersyukur tuh kepada semua pihak yang membencinya dan melakukan gerakan melawan Wapres. Itu kampanye gratis itu buat Mas Wapres. Iya, kadang-kadang kita sendiri aja yang tidak ada kaitan keluarga dengan Betul. Mas Wapres. Apa hubungannya Mas Gibran diejek serendah-rendahnya, bahkan yang lebih naifnya gini, Bung. Yang melakukan penilaian perendahan itu adalah orang-orang yang mengaku dirinya adalah seorang intelektual. Exactly. Teman-teman kita juga, Bung. Ya kan, Iya. gitu lah. Karena kepentingan politik, ya kan. Hal-hal yang tadi Bung nilai itu Gibran itu jenius gitu loh. Justru sebaliknya di mata mereka. Tuh kan terlihat betapa Gibran itu otaknya kosong katanya. Luar biasa gitu loh. Bagaimana tingkat kecerdasan publik bisa direduce oleh orang yang mengaku seorang intelektual begitu naifnya di tengah publik. Ini kan juga sebuah pembelajaran cara kita dalam berdemokrasi, Bung. Iya, itu sebetulnya karakter dari era post-truth lah ya, yang dipengaruhi oleh kehadiran media sosial di dalam pembentukan opini publik. Karena ruang sosial hari ini kan orang sudah bergeser dari bicara soal kebenaran yang justified truth, orang bergeser kepada subjective truth, jadi kebenaran yang subjektif. Orang tidak berbicara lagi tesis dasar kaum rasionalis, katakanlah dari era pencerahan ya. Ya. Kita dulu kan percaya betul itu dari era Descartes itu bahwa cogito ergo sum, bahwa akal sehat itu sentralitas, sentrum dari seluruh aktivitas berpikir. Jadi kalau saya mampu berpikir, ya itulah saya ada, eksistensi itu diukur. Tapi kan kalau sekarang enggak, orang nggak bicara soal cogito, orang bicara soal credo ergo sum, saya percaya maka saya ada. Orang hanya bicara soal sentimen subjektif. Saya percaya bumi itu datar, maka dia akan ngotot bahwa bumi itu datar. Kamu yang mengatakan bumi itu elips atau mendekati bulat, itu orang-orang bodoh. Nah, begitu. Jadi kebenaran tidak lagi didasarkan kepada evidence, kepada bukti yang empiris, tetapi kepada evidence base itu nggak lagi dipakai ya? Enggak, tapi itu sangat subjektif. Nah, di tengah situasi macam ini dan kebangkitan media sosial yang membentuk watak dari ruang publik sekarang dan juga demokrasi digital ini, tentu saja kita tidak bisa menghindar dari implikasi buruk macam ini yang dihadapi oleh Mas Wapres. Ya. Jadi media juga tidak semua kan masuk kepada koridor profesionalisme tuh. Sebagian masih pada ranah bisnis kan. Sehingga mereka membawa isu, mengajukan berita yang secara bisnis menguntungkan. Jadi orang melihat, oh yang like sekian, yang dislike lebih banyak. Dan dia lupa di dalam teori komunikasi politik, semakin banyak yang mencet like atau dislike, ya semakin bagus dan semakin besar tokoh itu. Semakin orang membenci, semakin dia dibicarakan, tokoh itu semakin penting, semakin besar. Dan pada waktunya, ketika persepsi itu bergeser dari negatif menjadi positif, tidak ada yang bisa melawannya di dalam kontestasi pilpres. Nah, benar, Wong Boni. Kita melihat apakah seperti yang diingatkan oleh Mas Wapres, giliran kita. Tapi di tengah giliran kita itu ada sebuah situasi post-truth yang sekarang berjalan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita memberikan semacam formulasi kepada generasi milenial ini, ya kan? Hidup di tengah post-truth, di tengah pertarungan politik yang seperti ini. Ya, itu kan sebetulnya yang mau disampaikan juga oleh Pak Wapres di dalam giliran kita. Bahwa bonus demografi itu kan ya sekali lah terjadi itu ya. Tidak setiap 100 tahun. Maksudnya tidak setiap
berapa tahun terjadi kan, cuma sekali 100 tahun. Nah, bonus demografi ini adalah momentum yang sangat strategis bagi kita untuk bisa bangkit dan menjadi sebuah negara besar dalam pertarungan global ini. Nah, karena apa? Karena penduduk yang potensial itu akan lebih besar jumlahnya daripada yang tidak potensial. Nah, Mas Wapres mengingatkan bahwa kita harus memanfaatkan ini momentum bonus demografi. Maka anak-anak muda itu harus serius mengambil peran di dalam menyongsong itu momen emas bonus demografi itu dan memanfaatkannya sebagai kekuatan supaya kita bisa sebagai bangsa itu bangkit dan bisa berlari lebih kencang di dalam kompetisi global. Karena itu beliau berbicara hal yang futuris dan juga situasi yang memang saat ini kita hadapi. Nah, dalam konteks ini tentu saja akan berkaitan dengan bagaimana masyarakat muda, terutama ya Gen Z, Alpha, Beta itu termasuk milenial, itu melihat dan menggunakan media sosial itu. Apakah hanya untuk bercanda, apakah hanya untuk hal-hal yang konyol, ataukah memang untuk memperkuat peradaban kita, memperkuat mutu kehidupan individu maupun kita sebagai masyarakat bangsa. Apakah perlu semacam aturan-aturan atau regulasi yang mengatur tata cara bagaimana bermedia sosial barangkali? Kan itu sebetulnya sudah ada undang-undang ITE, cuman itu kan kesannya pendekatan terlalu retroaktif, karena retributif. Karena pendekatannya retributif, maka orang menganggap negara semena-mena karena ada pemidanaan di sana. Sebetulnya itu bisa dikembalikan kepada platformnya. Jadi platform-platform yang ada ini, yang datang dari luar misalnya, dia harus punya sistem filter otomatis. Jadi kalau ada konten yang hoax atau menghasut atau menabar kebencian itu harus otomatis diblok gitu. Jadi nggak perlu pakai orang mengisi formulir bahwa akun ini, itu akan merepotkan. Tidak semua orang buang waktu untuk itu. Jadi platform yang bertanggung jawab sebetulnya itu negara bisa buat kebijakan kontrak. Kamu X, kamu Instagram, kamu TikTok, kamu harus mengikat tanda tangan kontrak dengan negara kami bahwa ketentuan kamu beroperasi di negara saya itu begini A, B, C, D, E, sehingga negara tidak perlu capek sebetulnya. Ya, tapi itu sangat penting itu saya pikir. Exactly. Karena kalau tidak dilakukan regulasi semacam itu, ya kan, post-truth, ya kan, ini kalau ya mohon maaf Bu, generasi kita ini gara-gara teknologi informasi sudah menjadi generasi yang sulit atau tidak suka membaca. Itu problem besar. Nah, makanya disitulah makin tumbuh bak jamur ya post-truth itu, ya kan. Nah, saya setuju tuh dengan masukan Bung Boni tadi. Regulasi. Dan ini kan implikasinya ini kan kemana-mana. Karena ruang sosial ini dikendalikan oleh opini di media sosial. Yang kebenarannya mutunya itu masih dipertanyakan. Lalu kemudian proses politik yang lain juga banyak dipengendalikan oleh itu. Kampanye-kampanye para caleg, ya bupati, gubernur itu juga kemudian dipengaruhi dan mempengaruhi proses sosial yang ada di dunia media sosial. Nah, ini agak berbahaya kalau misalnya kita tidak punya satu landasan berpikir yang kuat. Kan harusnya kita harus berbasis pada konstitusi dan juga pemikiran. Kita bisa memfilter ini benar, ini tidak. Jadi harus tegas mengatakan bahwa saya nggak peduli mayoritas konten akun di media sosial mengatakan Mas Wapresnya tidak beres. Saya tidak peduli. Karena kita tahu bahwa Wapresnya cerdas dan kerjanya keras, kerjanya bagus. Nah, ini harus tegas dikatakan. Nah, kan mestinya begitu. Cuman kebanyakan orang takut berhadapan dengan media sosial. Takut menghadapi karena takut dibully dan segala macam. Kalau menurut saya mesti ada yang berani melawan itu. Exactly. Betul. Dengan menunjukkan kebenaran. Betul. Jadi kalau demokrasi diatur oleh ruang media sosial ya nanti kewibawaan negara yang ditakutkan itu menurun. Baik. Kalau negara wibawanya menurun karena media sosial, artinya kan itu sudah menjadi ancaman serius terhadap negara. Artinya dari pertarungan elit di underground ini, Bung Boni, hikmah yang kita temukan hari ini adalah
bagaimana kita harus mengontrol yang namanya post-truth itu lewat regulasi-regulasi. Karena menyelamatkan generasi kita juga. Betul. Coba perhatikan aja, banyak sekali akun YouTube. Sampai pagi tadi saya nonton, masih aja mereka melibatkan anak SMP, SD, SMA untuk membuat konten ijazah Jokowi itu palsu. Lalu mereka mulai ngarang-ngarang, itu wajahnya tidak mirip yang ada di ijazah sama ini, yang ini. Jadi itu disebarin kemana-mana. Ya. Dan melibatkan orang lain dari lintas umur. Doa ini sudah Luar biasa. hal yang pembodohan sistematis Betul. yang terlalu jahat. Betul. Makanya langkah hukum Pak Jokowi itu udah benar. Ya. Itu biar nanti ada pembelajaran Betul. ke depan bahwa demokrasi memang menjamin kebebasan, tetapi kebebasan bisa menghancurkan demokrasi kalau dia kebablasan. Kebablasan. Kalau tidak diatur, dikendalikan oleh konstitusi, oleh aturan hukum. Baik. Terakhir, Bung Boni. Dilihat dari situasi Pak Presiden kita, Pak Wapres kita, optimismekah kita melihat perjalanan sampai 2029 nanti dengan situasi sekarang, goncang kanan kiri, digaruk kanan kiri, ya kan, diludahi kanan kiri. Bagaimana Bung Boni melihat kesolidan antara presiden dengan wapres kita? Saya orang yang selalu optimis. Ya. Bahkan di dalam gelap pun saya percaya terang itu selalu ada. Artinya bahwa saya tetap percaya Pak Prabowo dan Pak Gibran ini akan tetap solid sebagai presiden dan wakil presiden, dan mereka akan tetap mampu membawa bangsa ini maju ke depan. Jadi yang disebut Indonesia gelap itu hanya ilusi dan delusi. Kita percaya Indonesia akan makin cerah ke depan. Sekarang yang dibutuhkan adalah optimisme dari semua kita. Karena tidak ada gunanya pesimisme. Kita tahu bahwa perang dagang Cina Amerika itu berdampak terhadap ekonomi global. Terus kenapa kita harus menabur pesimisme? Karena pesimisme membuat kita makin terpuruk. Kalau kita bangun optimisme, kita bangun mimpi-mimpi yang positif, tentu saja kita bisa mewujudkan kenyataan hidup berbangsa yang positif. Baik. Dan saya percaya Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran bisa dan akan tetap solid. Itulah kunci kita menuju Indonesia bangkit atau menyambut Indonesia Emas Mas 2045. Terima kasih Bung Boni Hargen. Sama-sama, brother. Makasih.